Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu, permainan menangkap ikan ini harus berakhir, kata Liu Kuan dengan kejam. Dia melambaikan tangannya dan benda misterius perlahan muncul di tangannya. Apa itu? Gumam Qintian menyipitkan matanya saat melihat cermin yang agak gelap muncul di tangan Liu Kuan. Ini adalah cermin jiwa roh binatang buas. Bagaimana kau akan melawan sekarang? Kata Liu Kuan dengan senyum mengejek. Cermin roh binatang buas? Pikir Qintian dengan mata menyusut. Dikabarkan cermin itu dapat mengeluarkan banyak jiwa binatang buas yang tak ada habisnya, yang kekuatannya sebanding dengan Doudi bintang 5. Segel di tangan Liu Kuan berubah dan segera 7 jiwa binatang buas menyerupai kadal besar melesat keluar dari cermin hitam hingga menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi. 7 kadal hitam besar itu meraung tajam ke langit sebelum membuka mulutnya dan menembakkan banyak panah tajam yang dengan kejam meluncur ke arah kelompok Qintian. Fan Yu dan Wan Xin menyipitkan matanya saat melihat itu. Segel di tangan mereka berubah dan douci merah melonjak keluar dari tubuh mereka berdua sebelum akhirnya bergabung dan berubah menjadi sebuah penghalang merah besar yang memblokir serangan panah hitam tajam hingga menyebabkan ledakan keras. Wajah Fan Yu dan Wan Xin nampak kusam saat menahan serangan banyak panah hitam. Meskipun mereka berdua adalah Doudi bintang 8, namun jumlah kadal lebih banyak, itu akan membuat mereka kelelahan. Liu Kuan mendengus dingin saat melihat itu. Segel di tangannya berubah dan kabut hitam tiba-tiba melonjak dari tubuh kadal membuat serangan mereka menjadi lebih kuat. Kejutan melonjak di mata Fan Yu dan Wan Xin saat melihat itu. Doci di tubuh mereka melonjak dengan liar, namun sebelum mereka bisa bertindak, sebuah retakan perlahan muncul dari penghalang sebelum akhirnya hancur dan meledak dengan keras menyebabkan Fan Yu dan Wan Xin mundur beberapa langkah. Qintian, hari aku akan menangkapmu, teriak Liu Kuan dengan dingin dan segel di tangannya berubah. Mengikuti segel di tangannya yang berubah, kelompok kadal hitam segera membuka mulut mereka dan lidah yang panjang segera meluncur ke arah Qintian. Senyum dingin muncul di sudut mulut Qintian saat melihat itu. Sebelum banyak lidah kadal mencapai Qintian, 3 sosok hitam di belakang Qintian tiba-tiba melintas dan mengayunkan tangan mereka. Segera banyak pilar cahaya tajam meluncur dan menebas semua lidah kadal hingga putus di tengah raungan tajam para kadal. Sebelum kelompok kadal itu bisa bertindak, beberapa pilar hitam segera menembus tubuh kadal hingga hancur. Doudi bintang 8 puncak, pasukan elit Legiun Naga, gumam Liu Kuan menyipitkan matanya. Sebelum dia bisa bertindak, 3 sosok hitam itu melambaikan tangan mereka dan celah spasial muncul di belakang mereka. Saat berikutnya mereka dan kelompok Qintian menghilang ke dalam celah spasial. Bajingan, 3 sosok itu telah menyembunyikan kekuatan mereka dengan dalam, pikir Liu Kuan dengan wajah nampak kusam saat melihat celah spasial yang menghilang. Sementara itu di suku ular nampak beberapa sosok sedang berkumpul. Panatua Hong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Binju. Jangan khawatir, minta beberapa orang kuat untuk menjaga kuil Medusa. Jika ada masalah, segera laporkan, kata Hong Xin perlahan menghilang ke dalam istana bawah tanah meninggalkan para pemimpin dari 9 suku besar yang saling memandang. Sementara itu kelompok Qintian tiba di istana Xuanling. Di rumah lelang istana Xuanling, seorang wanita cantik berpakaian seksi telah menerima kabar dari Liu Kuan. Aku benar-benar meremehkan legiun pecinta naga ini, pikir Rosing. Sementara itu nampak kelompok Xiaoyan tiba di satu tempat agak gelap. Di depan 5 orang, ada patung batu raksasa yang menghalangi jalan di depan mereka. Kekuatan jiwa Xiaoyan langsung menyebar ke patung batu raksasa, namun tidak ada yang aneh dengan patung batu kuno. Xiaoyan, apa yang kamu temukan? Tanya Mu Peng saat melihat sikap Xiaoyan. Xiaoyan tidak menjawab. Api hijau melonjak di tangannya saat dia menyentuh patung batu dan patung batu perlahan menghilang. Menghilang, seru Yiwa terkejut. Seperti dugaanku,
Patung batu raksasa ini sepertinya ada hubungannya dengan api, kata Xiaoyan. Itu seharusnya menjadi pintu masuk ke daerah gurun terdalam, kata Mu Ying. Aku bisa merasakan gelombang suara yang tampaknya menjadi larangan, sepertinya tidak mengizinkan Dou di bintang 7 untuk masuk, kata Suesing. Perasaan gelombang suara itu seperti menyelidiki kekuatan mereka, begitu mereka melampaui Dou di bintang 7, mereka akan segera ditolak. Hanya saja Yiwa agak istimewa, meskipun kekuatannya telah mencapai Dou di bintang 8, namun dia adalah peri api. Xiaoyan, kamu harus berhati-hati saat di dalam, sepertinya ada kekuatan asing di dalam, kata Lon Yi yang suaranya tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Seberapa kuat? Tanya Xiaoyan. Itu sangat kuat, kata Long Yi. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Aneh, mengapa sepertinya semakin lama, kata Mu Ying berjalan melewati lorong untuk waktu yang lama. Tunggu sebentar, ini sepertinya lorong melingkar, tidak peduli bagaimana kita pergi, kita akan kembali ke titik awal, bahkan pintu tempat kita baru saja masuk menghilang tanpa jejak, kata Mu Peng. Mari kita cari secara terpisah, seharusnya ada beberapa cara di sini, kata Xiaoyan. Apa ini? Seru Xiaoyan saat melihat keanehan gambar yang tiba-tiba yang muncul di bagian dinding. Xiaoyan mendekat dan melihat bahwa itu adalah lukisan, dengan sebuah tangan raksasa turun dari langit dan menekan langsung ke tanah. Xiaoyan menatap tangan raksasa di lukisan itu dengan penasaran sampai ketika satu pemandangan aneh muncul di matanya. Tangan raksasa di langit merentangkan 5 jarinya dan tiba-tiba mencengkram, saat berikutnya ada jalan yang sangat sulit ditemukan. Melihat melalui celah, tampaknya ada makhluk misterius yang tubuhnya bersinar dan telapak tangannya yang seukuran manusia terangkat sedikit, langsung melawan tangan raksasa yang turun dari langit. Sesaat kemudian Xiaoyan membuka matanya saat mendengar langkah kaki, itu adalah Yiwa dan lainnya. Xiaoyan, ada apa? Tanya Mu Peng. Tidak apa-apa, ayo pergi, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar, bagaimana mungkin ada 2 jalan? Kata Mu Ying. Kedua jalan itu apakah bisa mengarah ke inti daerah gurun? Kata Suesing melangkah maju dan menatap 2 jalan di depannya. Kekuatan jiwa Xiaoyan segera menyebar ke 2 jalan itu. Ayo pergi, ikuti aku, kata Xiaoyan berjalan menuju jalan di sebelah kiri, dan beberapa waktu kemudian, mereka tiba di hutan pegunungan yang dalam. Apakah ini tempat pegunungan gurun? Gumam Xiaoyan. Sesaat kemudian air danau yang mengelilingi puncak gunung nampak bergetar. Semua orang pergi dari sini, kata Xiaoyan melesat ke langit. Mu Peng dan lainnya terkejut dan segera mengikuti. Tepat setelah kelompok Xiaoyan melayang di langit, sebuah raungan bergema di pegunungan. Siapa yang sebenarnya berani menerobos masuk dan mengganggu tidur kaisar ini? Itu sebenarnya adalah macan besar, gumam Xiaoyan dan lainnya terkejut saat melihat binatang magis yang muncul, kekuatannya sebanding dengan Dou di bintang 6. Apakah itu macan gurun? Seru Mu Peng terkejut. Manusia, jika kalian bisa menahan 3 seranganku, kalian boleh melanjutkan perjalanan. Jika tidak, tinggallah di sini dan bermain denganku, kata sosok macan itu. Kakak Xiaoyan, biarkan aku bermain dengannya sebentar, kata Yiwa tersenyum, tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh di depan macan. Anak kecil, hanya kamu sendirian, kata macan terkejut. Cukup aku sendirian, kata Yiwa menyeringai. Manusia kecil yang sombong, kata macan dengan dingin. Dia membuka mulutnya dan sebuah raungan tajam segera menerjang ke arah Yiwa. Melihat itu, Yiwa melambaikan tangannya dan api merah melonjak dan menghantam suara raungan hingga hancur. Kejutan melintas di mata macan saat melihat raungannya dihancurkan dengan mudah. Dia mengayunkan cakarnya dan sebuah cakar tajam meluncur ke arah Yiwa namun sekejap dihancur oleh api merah Yiwa. Ini, bagaimana mungkin, hanya anak kecil, namun memiliki serangan yang kuat, gumam macan terkejut. Sesaat kemudian dia membuka mulutnya dan pilar cahaya tajam melesat ke arah Yiwa. Senyum tipis muncul di wajah Yiwa saat melihat itu.
dia melambaikan tangannya dan api lotus merah langsung menghantam pilar cahaya hingga hancur. "Kamu sudah kalah, sekarang biarkan kami pergi," kata Yiwa sambil membersihkan tangannya. Sang macan hanya tertunduk lesu saat mendengar itu sebelum berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu. "Kakak Xiaoyan, ayo pergi, aku ingin lihat, rahasia apa yang ada di pegunungan gurun ini," teriak Yiwa. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangguk saat mendengar itu. Namun tepat ketika mereka akan pergi, satu suara tiba-tiba terdengar, "Ini adalah takdir, semua orang memilikinya." Mengikuti munculnya suara yang bergema itu, ruang berfluktuasi ketika 5 cahaya putih tiba-tiba melesat dan membungkus tubuh Xiaoyan dan lainnya. Cahaya putih itu nampaknya memiliki kekuatan misterius. Saat berikutnya, cahaya putih menarik mereka dan langsung memisahkan Xiaoyan dan lainnya. Saat berikutnya, Xiaoyan muncul di satu paviliun kuno di dekat sebuah danau yang diselimuti kabut putih pekat yang nampaknya menyembunyikan kekuatan asing. "Tempat apa ini?" gumam Xiaoyan perlahan menyapu matanya ke sekeliling. "Sepertinya ada penghalang yang kuat di sini," kata Long Yi yang suaranya terdengar di benak Xiaoyan. "Bagaimana paviliun ini bisa muncul di sini? Apakah tempat ini menyimpan harta karun?" gumam Xiaoyan. "Paviliun ini mungkin hanyalah ujian untuk memasuki rumah immortal," kata Long Yi. "Ujian immortal?" gumam Xiaoyan sedikit terkejut. "Itu benar," kata Long Yi. Tubuh Xiaoyan berkedip dan muncul di dekat danau. "Air ini sedikit aneh," pikir Xiaoyan menatap permukaan air danau yang berwarna kecoklatan. Saat berikutnya, sebuah api muncul di ujung jarinya. "Pergilah," kata Xiaoyan. Segera api di jarinya menghantam permukaan danau. Api itu tidak tenggelam ke permukaan danau. Namun kobaran api tidak menunjukkan tanda-tanda padam dan langsung mengalir di sekitar permukaan air. Saat berikutnya, air di sekitar danau tiba-tiba melonjak dan lingkaran riak air bergetar dengan hebat dan membentuk pusaran air besar yang keluar dari permukaan dan menyerang Xiaoyan, namun dihancurkan oleh telapak tangan Xiaoyan. Satu suara tiba-tiba muncul, "Manusia, ini bukan tempat bagimu untuk datang. Mereka yang datang hanya akan mengalami kematian," kata suara aneh yang muncul. "Saya tidak bermaksud menyinggung Anda, hanya saja saya masuk ke sini tanpa disengaja," kata Xiaoyan dengan suara rendah. "Setiap manusia yang datang ke sini menginginkan harta karun, mereka bajingan," kata sosok itu. "Saat kami memasuki ke pegunungan gurun, sebuah cahaya putih membawaku ke sini," kata Xiaoyan. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan, penghalang puncak gurun sangat kuat, meskipun kamu bisa masuk, kamu hanya Doudi bintang 5, jelas tidak memenuhi aturan untuk masuk ke sini, dan kamu mengatakan bahwa cahaya putih membawamu ke sini? Jangan bercanda," kata sosok itu. "Cahaya putih? Seorang manusia akhirnya tiba di pandu cahaya putih, tidak buruk kalau kita bertemu dengan orang ini bukan?" kata sosok ular lainnya. "Dengarkan aku, bagaimana jika aku punya cara untuk mengeluarkanmu dari penghalang danau ini? Sebagai imbalannya, kamu akan memberitahuku segalanya tentang tempat ini dan membawaku masuk ke mansion immortal. Apa yang kamu katakan?" tanya Xiaoyan. "Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Apa itu benar?" kata sosok itu yang suaranya bergema. "Jika kamu berbicara omong kosong, biarkan raja ini memotongmu menjadi beberapa bagian." Begitu kata-kata itu jatuh, pusaran air bergetar hebat, dan dua sosok ular besar muncul di depan Xiaoyan. "Ini, ular berkepala 3? seru Xiaoyan terkejut. Dia bisa merasakan dua sosok ular berkepala 3 ini memiliki kekuatan Doudi bintang 8 tahap awal dan Doudi bintang 7. "Anak muda, terima seranganku," kata sosok ular pria. Dia melambaikan tangannya dan air danau beriak ketika pilar air muncul dan melesat ke arah Xiaoyan. Namun sebelum pilar air bisa menghantam, Xiaoyan melambaikan tangannya dan sebuah penghalang muncul dan memblokir pilar air. Saat berikutnya pedang Long Yi di punggung Xiaoyan bergetar dan menghantam pilar air hingga hancur. "Kekuatan macam apa ini? Aku bisa merasakan kekuatan naga," kata sosok ular pria itu.
Anak manusia ini sebenarnya bisa melihat bahwa kita terkurung di danau ini. Aku ingat pemilik di sini mengatakan bahwa jika seseorang datang ke sini dan lulus ujian, mereka dapat memasuki rumah immortal, kata sosok ular wanita cantik dengan mata berkedip. Kamu jangan mudah tertipu oleh manusia, aku ingin lihat seberapa besar kekuatan jiwanya, kata sosok ular pria meletakkan jarinya di dahinya. Segera beberapa tubuh ilusi dua ular besar muncul dari udara tipis dan meluncur ke arah Xiaoyan. Kekuatan jiwa, sosok ini sebenarnya juga memiliki kekuatan jiwa. Sepertinya dia ingin mengujiku dengan kekuatan jiwa, pikir Xiaoyan dengan senyum tipis. Pikiran spiritualnya bergerak membuat ruang di atas kepalanya berfluktuasi ketika sebuah naga melesat keluar dari udara tipis dan membuka mulutnya. Segera sebuah pilar cahaya besar ditembakkan dan menghantam dua ular ilusi hingga hancur. Bagaimana sekarang, apa aku layak berbicara dengan kalian? Kata Xiaoyan tersenyum tipis. Anak muda ini sebenarnya memiliki kekuatan jiwa yang mengerikan. Ini pertama kalinya aku melihat anak muda yang begitu tangguh, pikir sosok ular pria. Saya juga seseorang yang dapat membantu kalian membebaskan diri kalian dan keluar dari tempat ini. Tapi kalian harus membawaku ke mansion immortal, kata Xiaoyan. Kedua sosok ular saling bertukar pandang sebelum menjawab, tidak ada masalah, selama kamu bisa membantu kami keluar dari sini, kata sosok pria ular. Xiaoyan sedikit tersenyum sebelum melambaikan tangannya dan api merah melonjak di tangannya dan mengalir masuk ke danau. Sesaat kemudian suara retakan muncul dari penghalang hitam yang mengelilingi danau dan akhirnya hancur. Dengan hancurnya penghalang hitam, tampaknya telah membawa jejak kekuatan murni pada sosok ular. Apakah itu api surgawi? Aku khawatir api itu mendekati peringkat suci, kata sosok ular wanita berkata dengan cara yang terpesona. Mata ularnya yang indah terus menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Baiklah, kamu harus memberitahuku tempat apa ini, dan mengapa kamu terjebak di sini, kata Xiaoyan dengan penasaran. Sebelumnya, kami ditangkap oleh seorang immortal dan dijadikan penjaga paviliun. Aku dan adikku ini terlalu muda dan bodoh pada saat itu. Awalnya, saya terluka parah oleh seorang pria yang kuat dan melarikan diri ke pegunungan gurun ini. Beruntung saya lolos dari kejaran musuh. Namun aku bertemu suara misterius yang membawaku ke danau ini. Dia memberikanku setetes darah, saya tidak terlalu peduli, dan langsung melahap esensi darah itu, namun tak disangka itu adalah inti darah dari ular berkepala 3 yang legendaris, kata Yongcheng. Baiklah, ayo pergi dulu, tidak baik tinggal terlalu lama di danau ini, kata Yongcheng segera melesat ke paviliun. Xiaoyan dan Lingling dengan cepat mengikuti. Anak muda, kamu bisa memanggilku Yongcheng, dan ini adalah Lingling, kata Yongcheng. Xiaoyan mengangguk. Ini seharusnya pintu masuk ke mansion bukan? Tanya Xiaoyan melihat pintu tak jauh di depan. Benar, ini memang pintu masuk ke mansion. Tapi tanpa bimbinganku, aku yakin kamu pasti akan tersesat, kata Yongcheng. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Kata Xiaoyan. Selama kamu membantuku memecahkan masalah segel di tubuhku ini, aku berjanji akan membawamu ke mansion, kata Yongcheng. Baiklah, kata Xiaoyan mengangguk. Lingling, kalian berdua mundur dulu. Untuk sementara aku akan menyegel paviliun ini dengan kekuatanku, kata Yongcheng. Tubuh Yongcheng berkedip dan sekejap muncul di danau. Sinar cahaya 3 warna muncul di sekujur tubuhnya hingga menutupi semua ruang di paviliun nampak seperti penghalang. Kamu hanya perlu memaksanya keluar dari tubuhmu dan melindungi pikiranmu, serahkan sisanya padaku, kata Xiaoyan. Baiklah, bersiaplah, aku akan memaksanya keluar, kata Yongcheng. Douqi di tubuhnya melonjak menyebabkan cahaya hitam di tubuhnya muncul. Xiaoyan terkejut saat melihat energi hitam tampaknya melekat pada sumsum tulang Yongcheng. Bertahanlah, kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan api merah segera menyelimuti tubuh Yongcheng. Sesaat kemudian sebuah suara menakutkan muncul dari kabut hitam, manusia, menyingkirlah, ini masalah antara aku dan dia, jika kamu campur tangan,
kamu hanya akan mengalami kematian, kata sosok kabut hitam. Aku di sini untuk mengambil sesuatu darimu, kata Xiaoyan menyeringai. Anak muda yang sombong, Yongcheng, apa kamu pikir kamu dapat mengalahkanku dengan menemukan bocah Doudi bintang 5 untuk melawanku? Kalau begitu kamu salah, kata sosok hitam dengan dingin. Sekejap cahaya hitam melonjak. Itu sepertinya iblis darah, kata Lon Yi. Iblis darah, gumam Xiaoyan dengan bingung. Meskipun saya tidak tahu rahasia apa yang ada di sini, tetapi semua tempat sepertinya telah dikikis oleh cahaya iblis darah, bahkan Doudi bintang 9 tidak akan meremehkannya, kata Lon Yi. Bocah, jika kamu bergabung dengan klan iblis darah, kamu akan diangkat menjadi komandan iblis darah, apa yang kamu katakan? Kata sosok iblis darah. Sepertinya aku tidak terlalu tertarik, jawab Xiaoyan dengan tenang. Kalau begitu kamu hanya bisa mati, kata iblis darah yang suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.